Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh sama-sama mengikuti persekutuan doa. Sebelum kita memulai persekutuan doa hari ini, kita naikkan satu buah lagu pujian yang berjudul Menyenangkanmu. Bagai emas Tuhan, ku harapkan semua ku berikan padamu. Teruskan hingga ku selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Teruskan hingga ku selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, serahkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar sebagai firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh mengikuti persekutuan doa. Tuhan tolong persekutuan kami dari awal sampai akhir, kami kembali mengerti tentang doa dan kami bisa bertekun di dalam doa. Bahkan kami menikmati setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kalau kita kemarin sudah 4 minggu, Alien Bible Study, lalu juga ada gabungan untuk doa misi. Hari ini kembali kita boleh mengikuti persekutuan doa secara online. Satu anugerah Tuhan kalau kita boleh terus berdoa, boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini kembali saya mengajak kita memikirkan satu kebenaran firman Tuhan tentang berdoa. Saya berikan judul, doa itu disiplin atau sukacita rohani. Disiplin atau sukacita rohani. Ketika berbicara doa, bukankah seringkali kita merasa
doa itu ya harus dilakukan, doa itu tidak menyenangkan, gitu ya. Kalau kita lihat Matius 6, mungkin seperti orang-orang zaman itu lakukan ketika berdoa, kan Yesus bilang, kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik, tapi berarti ada kebiasaan berdoa, mengucapkan doanya berdiri di rumah ibadat, tikungan jalan raya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah itu salah? Tentu doanya nggak salah. Yesus tidak bilang kamu nggak usah berdoa. Padahal yang menarik habis itu kan dibilang, kalau kamu kalau kamu mau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah kamarmu, justru suruh masuk kamar, lalu bahkan jangan bertele-tele. Bapakmu sudah tahu kok sebelum kamu minta. Loh, ini menarik kan? Menyalah tanda kutip mengatakan tentang ada budaya berdoa yang kamu harus perbaiki. Doa itu jangan munafik, lalu doa masuk tempat tersembunyi, terus waktu mau ngomong saja kayak Tuhan sudah tahu apa yang kita mau katakan. Loh, terus buat apa berdoa? Artinya doa tidak dihilangkan. Tapi menarik ketika kita lihat di bagian ini. Bukankah Yesus mengajarkan satu bagian penting? Doa itu bukan sekedar rutinitas, bukan disiplin rohani, bukan kegiatan rohani, bukan kegiatan yang menunjukkan kita itu saleh, bukan kegiatan yang menunjukkan ya aku Kristen makanya aku berdoa. Tapi satu hal, doa adalah satu relasi dengan Tuhan. Di mana kita boleh menikmati relasi itu. Bagaimana kita menikmati kalau kita ada di tikungan jalan raya, kita ada di jalan dan kita hanya berdoa supaya dilihat orang. Tentu kita tidak akan menikmati relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan kalau kita tidak mengambil tempat khusus untuk kita mau berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita masih di tengah segala kebisingan, di tengah segala gangguan-gangguan yang bisa membuat kita tidak bisa konsentrasi di dalam doa, tentu kita tidak akan bisa berelasi dengan Tuhan. Bagaimana lagi kita bisa menikmati doa kita kalau kita itu lebih banyak ngomong, bahkan apa yang kita pikirkan, semua kita katakan, semua kita sampaikan, dan kita tuh ngomong terus, bahkan tanda kutip memaksa Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati relasi dengan Bapa itu? Jadi yang menarik di bagian ini. Kalau tadi saya berikan judul, doa itu disiplin atau sukacita rohani, atau dua-duanya. Disiplin rohani yang terus harus kita lakukan. Karena itu waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian. Berarti murid-murid masih harus berdoa. Tapi dengan sikap hati yang baru, dengan cara yang benar, bahkan menikmati relasi dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi, Bapa yang tahu setiap apa yang akan didoakan. Itulah yang akan memberikan sukacita rohani. Apalagi ketika kita tahu seperti doa Bapa kami di Matius 6 ini. Melihat betapa besar dia Tuhan kita itu. Dia pemilik sorga, pemilik bumi ini, dia yang kudus, dia yang kehendaknya itu yang terbaik di sorga dan di bumi. Tapi Tuhan yang sama yang memberikan kita makanan yang secukupnya, yang mengampuni kesalahan kita, yang Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, yang kalau kita menghadapi hari-hari kita pun ada pencobaan, dia tidak meninggalkan kita, dia selalu menyertai kita. Bukankah itu hal yang indah yang akan memberikan kita sukacita itu? Karena itu ketika berbicara mengikut Tuhan, pasti akan ada damai sejahtera, ada sukacita, meskipun di tengah hal yang sulit. Karena itu tetaplah berdoa. Doa tidak dihilangkan. Jangan kita bilang, yang penting kan aku berrelasi sama Tuhan, terus kamu berdoa enggak? Enggak, buat apa berdoa? Tentu bukan seperti itu. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita harus memacu diri kita. Kita kadang harus nge-push diri kita lebih lagi supaya kita bisa lebih baik hari demi hari. Kita ini manusia lemah yang kalau kita mengikuti kedagingan kita, ya kita nggak akan berdoa. Hari ini mungkin kita nggak mengikuti persekutuan doa. Hari ini mungkin kita juga lebih menikmati semua kesenangan kita, tapi aku mau memaksa. Aku mau melakukan hal-hal yang Tuhan emang ingin aku lakukan. Aku mau melakukan hal-hal rohani yang bisa membuat aku lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kita melakukan, tentu sebagai anak-anak Tuhan, nikmati setiap relasi dengan Tuhan. Di dalam setiap kegiatan keagamaan dan kerohanian kita, nikmati relasi dengan Tuhan. Lama-lama bukan doanya yang dihilangkan. Kita tetap ingin berdoa. Karena di dalam doa aku boleh bersama dengan Tuhan. Aku boleh merasakan damai, sejahtera, dan sukacita itu.
Karena aku bertemu dengan Bapakku. Bapakku memilih hidupku yang tahu yang terbaik untuk aku. Mari kita berdoa. Saya mengajak di dalam doa kita hari ini. Kita mau menikmati doa kita. Karena seperti tema hari ini, doa bukan sekedar disiplin rohani yang tanpa arti, tapi disiplin rohani yang harus mendatangkan sukacita. Mari kita menikmati kedekatan dengan Tuhan di dalam persekutuan doa online ini. Boleh merenungkan kebaikan Tuhan, boleh mengingat penyertaan Tuhan, boleh melihat bagaimana Tuhan itu menjamah hati kita, boleh melihat setiap hal yang Tuhan sudah berikan, orang-orang yang kita kasihi, apa yang kita punya. Nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Ini waktu yang kita sudah sediakan untuk Tuhan. Dia yang tahu setiap kita. Mari kita nikmati waktu doa kita secara pribadi. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, tentu kadang doa juga harus diusahakan. Karena itu tadi saya sebut dengan disiplin rohani. Tentu sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kehidupan doa. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mungkin komunitas yang lain, mungkin keluarga-keluarga, boleh memiliki waktu doa dan mereka mau memberikan waktu, menyediakan waktu dan mereka mau konsisten untuk terus berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Biarlah kami belajar untuk memiliki waktu doa, menyediakan waktu bagi Tuhan. Baik doa pribadi, doa bersama dengan keluarga, sebagai gereja, bahkan sebagai bangsa, mungkin di dalam komunitas kami, atau melalui cara apapun, termasuk persekutuan doa online ini. Biarlah kami mau memacu diri kami, untuk kami mau terus dekat dengan Tuhan, terus berelasi dengan Engkau, terus berkomunikasi dengan Engkau. Karena kami manusia yang terbatas, yang perlu diingatkan, yang perlu dipacu, yang perlu kadang dipaksa oleh rekan-rekan kami, perlu diingatkan. Bahkan kami bersyukur Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kami untuk kami bisa terus tekun di dalam doa. Tuhan juga tolong untuk gereja-gereja Tuhan di masa pandemi ini, seringkali banyak kegiatan doa yang dulunya dengan mudah kami lakukan, sekarang harus berganti online atau mungkin dalam keadaan yang terbatas, tapi Tuhan yang mau tolong supaya kami tetap terus bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga mau mengucap syukur untuk keadaan bangsa kita, karena pandemi yang di Indonesia membaik, kita terus doakan, vaksin juga bisa terus diberikan, khususnya untuk pemulihan ekonomi, tapi kita juga tetap berdoa untuk para tenaga kesehatan yang hari ini terus berjuang, aparat keamanan, para pemimpin kita mau doakan mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami bersyukur keadaan bangsa kami untuk COVID yang membaik, penanganan yang bahkan dipuji oleh negara-negara lain. Biarlah kami yang ada di Indonesia, kami juga bertanggung jawab, kami mau menjaga prokes, kami teringat memimpin kami di tengah segala kebijakan yang harus mereka ambil untuk penanganan pandemi, untuk perekonomian dan sebagainya, keamanan. Tuhan tolong bukan hal yang mudah, tapi biarlah mereka diberikan hikmat di dalam mengambil keputusan. Berdoa juga untuk para nagas yang masih harus bekerja keras sampai hari ini. Tuhan terus tolong mereka juga untuk aparat keamanan yang menjaga dan menertibkan. Tuhan juga mau tolong mereka. Kami bersyukur kalau keadaan bangsa ini membaik dan biarlah kami bisa melihat terus kebaikan Tuhan, kami bisa terus memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk kondisi ini, dan juga untuk vaksin yang masih harus diberikan, biarlah lebih banyak lagi orang yang mau divaksin. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti persekutuan doa online dalam waktu yang singkat, tapi kami rindu. Di persekutuan doa online ini kami boleh merasakan sukacita dekat dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk punya kehidupan doa yang baik, yang harus kami disiplinkan, tapi kami juga bisa menikmatinya. Tuhan tolong untuk setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Kalau saat ini ada yang bergumul di dalam pekerjaannya, Tuhan yang mau tolong, buka jalan, berikan hikmat. Kalau ada yang bergumul dengan studinya, Tuhan juga yang tolong, supaya juga semua boleh Tuhan lancarkan. Kalau ada yang bergumul dengan permasalahan perekonomian di dalam keluarga, Tuhan yang mau cukupkan.
Ada yang bergumul di dalam relasi, Tuhan yang mau pulihkan. Ada yang bergumul di dalam kesehatan, Tuhan yang mau sembuhkan. Ada yang bergumul di dalam dosa, dia terikat di dalam dosa, Tuhan yang mau lepaskan mereka dari ikatan dosa itu. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, tapi biarlah kami mau belajar. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami, yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan. Secara khusus untuk gereja kami, Tuhan sertai juga untuk live streaming, untuk kebaktian yang sudah mulai onsite, supaya semua diberikan kesehatan, kekuatan, semua berjalan dengan lancar, dan semua program kerja yang ada juga boleh berjalan dengan lancar. Untuk gereja-gereja lain di seluruh Indonesia, seluruh dunia, Tuhan juga tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.